Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi intervensi efektif dalam manajemen konflik madrasah atau sekolah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi MPD. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, ya. Ada saya sendiri, Dania Salsabila, ada Elok Mufarida, dan ada Ahmad Fikmagali Arosyad. Nah, materi pertama yaitu mengenai memilih tim intervensi. Dalam proses pemilihan tim intervensi, semua pihak yang berkaitan harus turut serta dalam proses pemilihan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah anggota tim intervensi yang diperlukan. Yang kedua, membuat daftar nama calon anggota, di mana nama calon anggota yang terdaftar setidaknya berjumlah 3 kali lipat jumlah anggota tim yang ditetapkan. Yang ketiga, membagikan informasi riwayat setiap calon anggota pada pihak yang sedang bertikai. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan wakil kedua belah pihak. Secara bergilir atau bergantian, kedua belah pihak mencoret satu nama dari daftar calon anggota. Nah, proses ini terus-menerus dilakukan sampai mencapai jumlah anggota tim yang ditetapkan. Dan yang terakhir, nama yang tidak tercoret menjadi anggota tim dari intervensi tersebut. Nah, dibentuknya tim intervensi ini membuktikan bahwa konflik telah meningkat ke tahap yang serius, sehingga menuntut penyelesaian secara khusus. Hal ini menjadikan pihak luar perlu mengendalikan keadaan konflik tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai petunjuk teknis bagi tim intervensi. Ada 9 petunjuk teknis bagi tim intervensi. Yang pertama yaitu batasi sikap permusuhan, yang kedua melibatkan diri, yang ketiga menggunakan juru tulis, yang keempat ringkas dalam memberikan penjelasan, yang kelima menghindari hal-hal yang bersifat rahasia, yang keenam menghindari sebagai penyelamat, yang ketujuh mulai dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan, yang kedelapan menghadapi desas-desus dan tuduhan secara langsung, dan yang terakhir tim intervensi harus berada di tengah-tengah yang sedang berkonflik. Dalam proses intervensi ada 5 proses mediasi, yaitu yang pertama ada menetapkan parameter, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menyusun isu, yang keempat menciptakan alternatif, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan mencari kesepakatan. Oke, saya jelaskan mengenai menetapkan apa itu parameter. Kegiatan ini akan menjadi baik apabila individu atau perusahaan mengarahkan mereka yang sedang berselisih paham agar mengikuti tata krama yang sesuai dengan apa yang ditetapkan suatu organisasi. Namun, dalam hal yang demikian ini, baik disengaja ataupun tidak, banyak individu yang mengabaikannya. Organisasi melalui tim intervensi ini harus menetapkan standar operasional prosedur, menetapkan aturan-aturan dasar untuk mengatur dan membangun kredibilitas bagi tim intervensi yang dapat dipergunakan untuk melengkapi pembicaraan yang positif. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data. Tim intervensi ini mempunyai 2 jalan untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada para responden, dan yang kedua adalah melakukan wawancara secara pribadi. Lalu yang ketiga yaitu menyusun isu. Proses intervensi tidaklah sederhana, tidak sekedar berperilaku pasif atau membicarakan kembali permasalahan yang dihadapi. Peranan tim intervensi ini adalah untuk membuat suatu rancangan solusi yang memenuhi persyaratan maupun kebutuhan masing-masing kelompok yang bertikai, serta memberi dorongan penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara-cara yang positif. Lalu yang keempat yaitu menciptakan alternatif, dan yang kelima melakukan evaluasi dan mencari kesepakatan. Dalam proses 5 langkah ini merupakan format yang berasal dari dan sudah disiapkan oleh pihak ketiga sebagai kelompok yang ditunjuk dan diminta oleh manajer organisasi untuk melakukan suatu kegiatan intervensi. Keberhasilan ataupun kegagalan dari format yang dianjurkan oleh pihak ketiga ini terletak pada keterlibatan dan hasil suatu kerja kelompok yang akan bekerja. Bagaimanapun juga tugas dari tim intervensi ini adalah untuk membantu kredibilitas bagi tim intervensi yang dapat dipergunakan untuk melengkapi pembicara yang positif. Oke, selanjutnya yaitu adalah saran dan pertimbangan. Di dalam meninjau suatu intervensi untuk mengatasi konflik, sebaiknya yang pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu jenis konflik apa yang dihadapi. Jangan sampai intensitas konflik yang tinggi ini menghambat dan merintangi tujuan dari organisasi tersebut. Maka diperlukan sebuah proses pengurangan intensitas konflik. Tetapi juga jangan sampai konflik tersebut rendah, karena dapat menyebabkan kinerjanya juga rendah. Keberadaan konflik yang rendah ini sangat perlu distimulasikan.